saya Nabila Rabani dengan NPM 2418031044. Replikon adalah satuan penggandaan DNA yang terdiri dari satu titik awal replikasi dan sekuen DNA yang berperan dalam penggandaan. Setiap replikon memiliki yang pertama, titik asal replikasi, yaitu tempat di mana replikasi dimulai. Yang kedua, garpu replikasi, yaitu area di mana DNA dipisahkan dan disalin. Dan yang ketiga, titik akhir replikasi, yaitu tempat di mana replikasi berakhir. Nah, replikon ini sangat penting untuk memastikan replikasi DNA terjadi secara cepat, akurat, dan efisien. Tanpa replikon, replikasi DNA akan menjadi proses yang sangat lambat dan rawan kesalahan. Nah, kerusakan dan hilangnya replikon dapat menyebabkan hal yang serius bagi sel, termasuk kerusakan genetik, gangguan replikasi DNA, dan meningkatkan risiko penyakit. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia dengan NPM 2418031085. Cara kerja replikon. Yang pertama, inisiasi. Replikasi dimulai di titik asal pada replikon. Enzim helikase membuka ikatan hidrogen antara dua rantai DNA, kemudian memisahkannya menjadi dua untai tunggal. Yang kedua, elongasi. Enzim DNA polimerase mengikat setiap untai tunggal dan mulai menyalinnya. DNA polimerase membaca untai tunggal DNA sebagai cetakan dan menambahkan nukleotida baru untuk membentuk untai komplementer. Proses ini membentuk garpu replikasi. Yang ketiga, terminasi. Replikasi berakhir ketika kedua garpu replikasi bertemu di titik akhir atau yang disebut dengan termination point pada replikon. Replikon pada sel prokariotik dan eukariotik memiliki beberapa perbedaan, meskipun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mereplikasi DNA. Saya Ashifa Putri Hanifa Dafa dengan NPM 2458031004. Replikasi DNA adalah proses penting bagi kehidupan sel. Proses ini sangat krusial pada organisme eukariotik dengan struktur DNA yang lebih kompleks dibandingkan prokariotik. Proses ini harus terkoordinasi dengan pembelahan sel. Koordinasi ini melibatkan sinyal dan kontrol kompleks. Replikasi DNA adalah proses krusial untuk menggandakan DNA sebagai materi genetik. Sebelum replikasi, double helix harus dibuka oleh dua protein DNA helikase yang memisahkan untaian ganda dan single strand DNA binding protein SSB yang menstabilkan untaian tunggal agar tidak menggulung kembali. Perkenalkan, nama saya Berliana Febian Bilbina dengan NPM 2418031020. Proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA terdiri dari beberapa tahap, dimulai dengan pengenalan ori oleh protein inisiator yang membuka heliks DNA dengan bantuan enzim helikase. Enzim ini itu memutuskan ikatan hidrogen antabasa, memisahkan kedua untai DNA. Primer RNA disintetis oleh primase, memberikan titik awal bagi DNA polimerase untuk menambahkan nukleotida pada untai baru dari arah 5 ke 3. Nah, untai baru yang bergerak dari 3 ke 5 ini, replikasinya dilakukan dengan pembentukan fragmen Okazaki yang disambung oleh enzim ligase membentuk garpu replikasi. Inisiasi replikasi DNA itu baik pada prokariot maupun eukariot biasanya berlangsung dua arah atau bidireksional dengan dua garpu replikasi yang bergerak dari ori hingga mencapai ujung. Proses ini tuh penting untuk menggandakan DNA, materi genetik sel, dalam sel manusia yang memiliki 46 kromosom dengan total 6 miliaran pasangan basa. Nah, menariknya ini, satu sel itu dapat menyalin seluruh DNA dalam beberapa jam dengan tingkat kesalahan sekitar 1 dari 10 miliar nukleotida. Perkenalkan, nama saya Akilah Rama Putri dengan NPM 2418031071. Sebelum mendalami replikasi DNA, penting untuk memahami istilah seperti kromosom, pasangan basa, dan nukleotida. Nukleotida terdiri dari ujung 5 aksen dengan gugus fosfat di karbon 5 dan ujung 3 aksen dengan gugus hidroksida di karbon 3. Ada 3 model replikasi DNA, konservatif, semi-konservatif, dan dispersi. Proses replikasi dimulai di origin of replication, di mana protein penginisiasi mengenali nukleotida spesifik, membuka DNA, dan membentuk lumbung replikasi. Enzim helikase berperan membuka helix, sementara protein pengikat untai tunggal menstabilkan untaian yang terbuka. Enzim topoisomerase mengurangi ketegangan dari pembukaan helix. Setelah pembukaan, primase membuat primer RNA sebagai titik awal sintesis DNA, dan DNA polimerase menambahkan nukleotida baru di ujung 3 aksen dengan laju pemanjangan sekitar 500 nukleotida per detik. Seperti yang telah disebutkan di awal, salah satu fungsi DNA sebagai materi genetik pada sebagian besar organisme adalah harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari induk kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Fungsi ini merupakan fungsi genotipik yang dilaksanakan melalui replikasi.
Perkenalkan, saya Nia Amelia dengan NPM 2418031046. Untuk proses replikasi DNA yang melibatkan dua untai, ada untai pengarah dan untai tertinggal. Perbedaannya apa? Jadi kalau yang untuk untai pengarah, dia itu sintesisnya berlangsung secara kontinu dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Yang nantinya enzim DNA polimerase ini akan menambah nukleotida baru yang mengikuti arah cetakan dari 3 aksen ke 5 aksen. Sedangkan untuk yang untai tertinggal, dia itu sintesisnya tidak berjalan secara kontinu, yang akan menghasilkan fragmen-fragmen pendek yang disebut sebagai fragmen Okazaki sesuai dengan nama penemunya. Jadi fragmen Okazaki ini dia terbentuk karena DNA polimerase ini memerlukan primer untuk memulai sintesis. Kemudian nanti ada enzim DNA ligase yang ditugaskan untuk menyatukan fragmen Okazaki itu untuk membentuk untai yang utuh. Perkenalkan, saya Nabahan Muayyad Yurbah dengan NPM 2418031041. Tahapan yang pertama dalam replikasi DNA adalah inisiasi. Inisiasi adalah tahap di mana proses replikasi dimulai. Tahap ini melibatkan serangkaian langkah yang kompleks yang mengarah pada pembukaan untai ganda DNA dan pembentukan garpu replikasi. Yang kedua adalah elongasi. Elongasi adalah tahap di mana untai DNA baru disintesis menggunakan untai DNA lama sebagai cetakan. Tahap ini melibatkan beberapa enzim dan protein yang bekerja sama untuk memastikan replikasi yang akurat dan efisien. Yang ketiga adalah terminasi. Terminasi adalah tahap akhir replikasi DNA, di mana proses penyalinan DNA dihentikan dan dua molekul DNA baru dilepaskan. Meski tidak sekompleks inisiasi dan elongasi, terminasi memiliki peran penting dalam memastikan replikasi DNA selesai dengan benar. Tahap ini melibatkan pengikatan protein terminasi ke titik terminasi, pelepasan garpu replikasi, pemisahan molekul DNA, dan pemeriksaan kesalahan. Perkenalkan, nama saya Karina Noviantika Sumirat dengan NPM 2458031012. Jadi, terdapat 3 cara teoritis replikasi DNA, yaitu yang pertama ada replikasi konservatif, yang mana seluruh tangga berpilin. DNA awal tetap dipertahankan dan akan mengarahkan pembentukan tangga berpilin yang baru. Kemudian yang kedua ada replikasi semi-konservatif, yang mana tangga berpilin mengalami pembukaan terlebih dahulu, sehingga kedua untai polinukleotida akan saling terpisah, tetapi tetap dipertahankan untuk pembentukan untai polinukleotida yang baru. Hanya cara ini yang sudah diterima secara luas berdasarkan berbagai bukti eksperimen. Kemudian yang ketiga ada replikasi dispersif, di mana kedua untai polinukleotida mengalami fragmentasi di sejumlah tempat. Proses replikasi dimulai dengan pemutusan ikatan hidrogen antarbasa, sehingga terbentuk dua DNA identik. Proses replikasi dimulai di origin of replication, di mana protein penginisiasi mengenali nukleotida spesifik, membuka DNA, dan membentuk gelembung replikasi. DNA membentuk struktur kompleks yang terdiri atas 30 hingga 40 buah molekul yang masing-masing terikat pada ATP. Daerah ori akan mengelilingi kompleks DNA tersebut. Superkalian negatif akan menyebabkan pembukaan 3 sekuens repetitif sepanjang 13 Pb yang kaya dengan AT, sehingga memungkinkan terjadinya pengikatan DNA B. Dimer baik pada untai pengaruh maupun pada untai tertinggal akan mengalami elongasi dengan bantuan haloenzim DNA polimerase 3. Kompleks ini disebut dimer. Secara in vivo, dimer haloenzim DNA polimerase 3 dan triposom diyakini membentuk kompleks berukuran besar yang disebut dengan ribosom. Dengan adanya replisom, sintesis DNA akan berlangsung dengan kecepatan 900 Pb tiap detik. Setelah proses replikasi selesai, lingkaran hasil replikasi yang masih menyatu akan dipisahkan oleh topoisomerase 4. Perkenalkan, nama saya Lupna Konita Maliha dengan NPM 2458031010. Di sini saya akan menjelaskan ciri khas dari proses replikasi DNA pada eukariot. Yang pertama, replikasi DNA hanya terjadi pada fase S di dalam interfase. Untuk memasuki fase S, diperlukan regulasi oleh sistem protein kompleks yang disebut Cyclin Dependent Protein Kinases atau CDKS. Beberapa CDKS akan melakukan fosforilasi dan mengaktifkan protein-protein yang diperlukan untuk inisiasi pada masing-masing ori. Yang kedua, berhubungan dengan kompleksitas struktur kromatin, garpu replikasi pada eukariot yang digunakan sebelum penyalinan DNA bergerak hanya dengan kecepatan 50 Pb per detik. Hal ini disebabkan oleh pelepasan DNA dari nukleosom. Yang ketiga, diperlukan waktu sekitar 30 hari untuk menyalin molekul DNA kromosom pada kebanyakan mamalia. Yang keempat, sederetan sekuens tandem yang terdiri atas 20 hingga 50 replikon mengalami inisiasi secara serempak pada waktu tertentu selama fase S.